Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 165. Umi, panggil Azarin, membuat parubaya itu menoleh. Tolong kabari ya, kalau ada apa-apa dengan kakak. Herlina tersenyum. Iya, nak. Nanti Umi kesini lagi. Umi mau lihat kamu di henna. Kakak juga bakalan kesini lagi, dek. Kakak hanya mual, gak pingsan, sahut Alea. Azarin mengangguk beberapa kali, sembari menatap kepergian sang kakak sampai pintu kamar tertutup dengan perasaan tak menentu. Dia penasaran dengan kondisi kakaknya, tetapi keadaannya tak memungkinkan. 7. Untuk menyusul. Aza, ibu ke kamar kakakmu dulu, ya. Nanti ibu kesini lagi, ujar Bu Mahira, dan langsung diangguki Azarin. Sementara kepanikan para wanita mulai mereda karena dokter akan segera datang, Din justru masih bergelut dengan pikirannya sendiri. Sejak semalam hingga pagi ini, pikirannya tak henti-henti mencari cara untuk menjelaskan semuanya kepada Azarin. Namun, tak ada satupun pesan atau panggilannya yang berbalas. Sudahlah, Bang. Capek aku lihat kamu bolak-balik kayak orang kebelet. Bukannya ngapalin ijab kabul buat besok biar gak salah sebut nama. Bahaya loh, harusnya Azarin malah sebut Safa. Ih, merinding kalau itu terjadi. Bisa-bisa jadi duda kedua kali sebelum buka puasa. Davian menatap kakaknya dengan ekspresi malas. Din berbalik, menatap adiknya tajam. Kamu gak ngerti, Del. Aza udah gak balas chat aku. Aku tahu aku salah karena gak menjelaskan sejak awal. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menghela napas berat. Kalau aku jadi Mbak Aza, jangankan balas chat. Aku blok sekalian. Davian berseloroh santai, membuat Din langsung mendelik tajam. Kalau gak bisa kasih solusi, mending diam. Kepalaku udah pusing. Geram Din. Dia menjatuhkan diri ke sofa, kedua sikunya bertumpu di lutut, sementara wajahnya tertelungkup dalam genggaman. Davian menyesap susu hangatnya sebelum bersandar santai. Gini deh, Bang. Selama Mbak Aza gak mutusin pernikahan kalian, gak usah panik. Nanti setelah nikah, buktikan kalau kamu benar-benar mencintainya. Cuma, minusnya, malanem pertama kalian bakal tertunda, ujarnya ringan. Din berdecak kesal mendengar itu. Loh, bener, kan? Emang bisa buka puasa kalau salah satunya imannya kuat? Hahaha, Davian tertawa. Kecil. Bukan itu poinnya. Tukas Din, kesal sendiri dengan sang adik. Davian mengangkat bahu. Ya udah, mending kamu fokus ke acara pernikahan besok. Lagi pula, kamu udah bicara sama ibu, kan? Serahin ke ibu aja. Ibu pasti bisa menjelaskan semuanya dengan bijak. Ini cuma salah paham, katanya meyakinkan. Din terdiam, mencoba mencerna kata-kata adiknya. Hingga tiba-tiba, suara notifikasi pesan masuk terdengar dari ponselnya. Dengan malas, dia meraih ponsel itu, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat nama pengirimnya, Humairaku. Davian melirik sekilas, lalu menggeleng pelan. Dasar duda bucin, gumamnya sebelum berjalan menuju ranjang dan merebahkan diri. Sementara itu, Din mulai membaca isi pesan dari Azarin. Hubungin nomor ini, Mas. Bilang berhenti ganggu aku, apalagi hasut aku. Kalau Mas peduli dengan pernikahan ini, tolong ditegaskan pada nomor ini. Aku risih. Aku udah blokir nomornya yang lain, tapi dia pakai nomor baru lagi. Din mengernyit, membaca pesan itu berulang kali untuk memastikan maksudnya. Dengan cepat, dia membalas, ini nomor siapa, sayang? Nomor jenderal. Mata Din seketika membulat, rahangnya mengetat, dan amarah menyala dalam dirinya.
Dia tidak menyangka pria itu masih mencoba menghubungi Azarin, bahkan di tengah hubungan mereka yang sedang. 8. Tidak baik-baik saja, gembira atau kabar buruk. Dengan geram, Din menatap layar ponselnya, lalu menekan nomor yang dikirim Azarin. Terdengar nada sambung, cukup lama, sebelum akhirnya seseorang mengangkatnya. Assalamualaikum. Suara di seberang terdengar santai, bahkan ada sedikit nada mengejek. Waalaikumsalam, sahut Din dingin. Meski dadanya mendidih, dia berusaha mengendalikan emosinya. Bagaimanapun, dia sedang berpuasa. Jenderal tertawa kecil setelah mendengar suara Din. Wah, akhirnya kita bicara juga. Jadi, ada urusan apa menghubungi saya? Tanyanya santai, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Din mengetatkan rahangnya. Kamu seharusnya sudah tahu kenapa aku menghubungimu. Suaranya tegas. Ah, soal Azarin. Jenderal terkekeh pelan. Tenang aja, saya cuma mengobrol dengannya. Toh, saya sudah bilang kalau saya akan tetap memperjuangkannya sampai ijab kabul, kan? Din mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak melempar ponselnya ke dinding. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, kalau ini benar-benar cinta, kamu gak akan melakukan hal yang bikin dia risih. Apa yang kamu lakukan ini bukan cinta. Ini obsesi. Di seberang sana, Jenderal kembali tertawa. Obsesi. Kamu yakin? Karena sebenarnya, Azarin masih mencintaiku. Din tersenyum sinis. Yakin? Tantangnya. Tentu saja, jawab Jenderal tenang. Bahkan, kamu tahu tidak kalau saya dan Azarin masih sering berkomunikasi diam-diam. Ucapan itu menusuk ego Din. Dadanya terasa sesak, tetapi dia menolak untuk terpancing. Dengan nada tenang, dia berkata, saya tahu segalanya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak mungkin menghubungimu sekarang. Hening. Din tersenyum kecil, menyadari bahwa diamnya Jenderal adalah tanda kekalahan. Dengan suara penuh kemenangan, dia berkata, hari ini hari terakhir pingitan kami. Besok, saya dan Azarin akan menikah di Masjidil Haram. Jadi, berhenti mengganggu ketenangan calon istriku. Tanpa menunggu jawaban, Din langsung menutup telepon setelah mengucapkan salam yang tak berbalas. Dia menatap layar ponselnya, lalu mendecak sebelum menekan fitur blokir pada nomor Jenderal. Setelah itu, dia kembali ke halapan pesan Azarin. Sayang, aku udah telepon. Tapi saranku, handphonemu dimatikan dulu, ya. Nanti aku belikan kartu baru. Pesan itu langsung terbaca. Din tersenyum kecil. Setidaknya, Azarin sudah mau membaca dan membalas pesannya. Iya. Balasan singkat, tetapi cukup bagi Din. Tanpa ragu, dia langsung menarik kaki Davian yang sedang asyik bermain ponsel di ranjang. Antar abang beli kartu buat Aza, pintanya. Davian mendecak kesal. Bayar berapa? Tanyanya iseng. 9. Bayar dengan status halal abang. Davian memutar bola matanya, tetapi tetap bangun dari ranjang. Demi Mbak Aza ini, bukan demi kamu, ya, Bang. Din terkekeh pelan. Hatinya mulai membaik, bahkan mungkin sangat baik. Azarin menikmati sentuhan lembut para perias henna yang melukis motif indah di tangannya. Matanya terpejam, membiarkan jemari mereka menari di atas kulitnya, menciptakan jejak-jejak seni yang begitu memukau. Namun, ketenangan itu terusik oleh ketukan pelan di pintu. Azarin menoleh, lalu melihat Bu Mahira muncul dengan senyum lembut yang selalu membawa kehangatan. Azarin segera membalas senyuman itu sebelum Bu Mahira berjalan mendekat dan duduk di sofa di depannya.
Tatapan wanita itu jatuh pada tangan Azarin yang masih dalam proses dihiasi henna. "Indah sekali," ujar Bu Mahira kagum, suaranya penuh ketulusan. Azarin hanya tersenyum tipis. Namun, pikirannya melayang, ada hal lain yang lebih mengusik hatinya. Setelah diam sejenak, dia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bagaimana kondisi Kak Alea sekarang, Bu? Apakah dokter sudah memeriksanya?" Sejenak, Bu Mahira terdiam. Ada kebimbangan di matanya. "Maaf, Nak, bukan wewenang ibu untuk menceritakan itu." Azarin mengerutkan kening, sedikit kecewa, tetapi dia berusaha memahami. Namun, saat melihat ekspresi serius Bu Mahira, rasa penasarannya justru semakin bertambah. "Tapi ibu kesini bukan untuk membahas itu," lanjut Bu Mahira akhirnya. Azarin diam, menunggu dengan sabar. Bu Mahira menarik napas perlahan, seakan ingin menata kata-kata dengan hati-hati. "Din sudah menceritakan semuanya pada ibu tadi malam. Tentang kamar di lantai atas yang tidak sengaja kamu temui waktu itu." Azarin menegang, jantungnya berdegup lebih cepat, hatinya kembali terusik oleh kenangan yang masih terasa menyakitkan. "Ibu ingin meminta maaf," lanjut Bu Mahira, suaranya penuh ketulusan. "Mungkin seharusnya sejak awal ibu memberitahumu tentang kamar itu. Bukan salahmu jika merasa kaget dan terluka." Azarin menunduk, tak mampu berkata-kata. Pandangannya menerawang, mengingat kembali bagaimana hatinya terasa sesak saat melihat kamar itu untuk pertama kali. Bu Mahira melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, "Tapi satu hal yang ingin ibu tegaskan, Nak, Din mencintaimu dengan sepenuh hati. Bukan Safa, bukan kenangan masa lalu. Kamar itu hanya bentuk penghormatan Din pada almarhumah, bukan karena dia masih terikat di sana." Azarin menggigit bibirnya, mencoba menenangkan emosinya yang bergemuruh. "Ibu paham, pasti tidak mudah bagimu menerima semua ini," lanjut Bu Mahira. "Tapi ketahuilah, Din telah menyiapkan rumah untuk kalian setelah menikah. Tempat baru, kehidupan baru, bersamamu, bukan dengan bayangan masa lalunya." Azarin mengangkat wajah, menatap Bu Mahira dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa hangat, tetapi juga tetap menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Ibu minta maaf jika ada hal yang menyakitimu selama ini," ucap Bu Mahira tulus. "Tapi percayalah, tidak. 10. Ada yang lebih Din inginkan selain menjalani hidup ini bersamamu, bersama Alina, bukan dengan siapapun." Azarin terdiam lama, merasakan setiap kata yang baru saja didengarnya. Dia lalu menghela napas berat. "Aku butuh waktu mencerna semuanya, Bu. Bukan karena aku tidak memaafkan Mas Din, memaklumi Mas Din. Tapi, ketika rumah tangga yang hendak dibangun, dilandasi dengan kebohongan, semua akan hancur, Bu." Azarin kembali menunduk. "Dan, aku takut itu terjadi." Pandangan Bu Mahira melembut, dia paham perasaan Azarin, dia juga seorang wanita. Hal wajar jika ada perasaan ragu dan sakit hati. "Tidak apa, jika kamu belum percaya. Tapi, apapun yang terjadi ibu tetap menyayangi sebagai anak ibu, bukan menantu ibu." "Terima kasih, Bu," ucap Azarin lirih. Saat itu juga, ketukan kembali terdengar di pintu kamar. Azarin menoleh, dan mendapati ibunya, bersama Alea berdiri di ambang pintu. Azarin berusaha menyembunyikan perasaannya yang masih berantakan setelah berbicara dengan Bu Mahira. Dia tersenyum lembut, meski matanya sedikit bergetar. Bu Mahira tampaknya memahami situasi itu. Dia pun berpamitan dengan alasan ingin kembali ke kamarnya sebelum Alina tidak mencari. Sebelum pergi, wanita itu mengecup kening Azarin dengan penuh kasih, seolah seorang ibu yang tengah menenangkan anaknya.
Azarin terpaku sejenak, merasakan kehangatan yang sangat dia sukai selama ini. Setelah Bu Mahira pergi, dia segera mengalihkan perhatian kepada kakaknya. "Kak, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanyanya penuh antusias. Kata dokter apa? Namun, tak ada jawaban. Alea hanya menunduk, tampak lelah dan rapuh. Matanya sembab, jelas abis menangis. Azarin mengerutkan kening, tatapannya beralih ke ibunya, meminta penjelasan. Herlina pun menghela napas berat sebelum akhirnya berkata dengan tenang, tetapi terasa berat, "Alea hamil, Nak." Sejenak, dunia Azarin terasa berhenti. Dia menatap kakaknya dengan mata membulat, jantungnya berdegup keras. Namun, detik berikutnya, senyuman hangat merekah di wajahnya, agar tak semakin membuat Alea bersedih. "Alhamdulillah," bisiknya penuh syukur. Dia meminta maaf pada seorang wanita yang sedang melukis tangannya untuk meminta waktu sejenak. Beruntung wanita tersebut tak bisa berbahasa Indonesia. Setelah mendapat izin, dia segera bangkit dan menghampiri Alea. "Kak, ini berkah bagi kakak, bagi keluarga kita, kamu tidak sendirian. Kita semua ada di sini, kita akan merawat anak ini bersama." Alea mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya mengalir tanpa suara, menggambarkan betapa terlukanya dia. "Aku bahkan tidak menyangka, Dek." Suaranya bergetar, penuh luka yang sulit dijelaskan. "Aku mengandung, setelah dijatuhkan talak 3 oleh Jenderal." Azarin menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Dia tak tega melihat kakaknya dalam keadaan seperti ini. Perlahan, dia meraih tangan Alea dengan satu tangan yang belum terkena henna, lalu menggenggamnya erat. "Kak, sudahlah," katanya lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hatimu." 11. "Kamu tidak sendirian, ada aku dan ngisi samping kamu." Alea menatap Azarin dengan mata berkaca-kaca. Perkataan adiknya terasa bagai pelukan hangat di tengah badai yang mengguncang hidupnya. "Kak, kalau boleh aku memberi saran, jangan lagi mengejar Jenderal. Jangan jatuhkan harga dirimu kepada pria yang telah meninggalkanmu," lanjut Azarin hati-hati. "Kalau dia memang pria yang baik, dia tidak akan dengan mudah menjatuhkan talak padamu, lalu menggodaku di saat aku mau menikah." Alea kembali menangis. Kali ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak menjawab, hanya menangis dalam. Diam. Melihat itu, Herlina ikut mendekat, lalu merangkul kedua putrinya dengan erat. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya penuh ketulusan. "Selama Umi masih hidup, Umi akan selalu ada untuk kalian, kalian tidak sendirian." Di dalam dekapan itu, ketiganya meneteskan air mata penuh haru. Tangan Azarin lantas memegang perut datar Alea. Hatinya menghangat, di dalam rahim kakaknya ada benih yang akan lahir 9 bulan lagi. "Tumbuh dengan baik, ya, Nak. Kami menantimu," gumamnya dalam hati. "Apa Mas Jenderal tidak perlu tahu aku hamil?" tanya Alea lirih. "Jika dalam aturan agama, talaknya tidak berlaku karena aku kondisi hamil. Tapi, hatiku sakit sekali setiap ingat dia menghilang dari kontrakannya." Azarin menghela napas berat. "Sekarang terserah pada kakak, jika ingin kembali sama Jenderal, maka putuskan dengan matang, Kak. Jangan lagi kakak berakhir tragis," nasihat Azarin. "Jika kakak ragu, mintalah petunjuk pada Allah di Mekah. Insya Allah kakak akan mendapatkan petunjuk." Alea hanya diam, dan meneteskan air mata. Dia tak bisa berpikir jernih saat ini. Kenyataan dia hamil, menghantamnya dengan hebat. Di saat dia sudah mencoba ikhlas dan tidak lagi berpikir mengejar Jenderal, Allah justru memberikan ujian dengan janin tak bersalah.
Apakah ini jalan untuk kembali pada jenderal? 12. Alea terduduk di pelataran Masjidil Haram, membiarkan angin malam Makkah menerpa wajahnya yang pucat. Matanya yang sembab menatap lurus ke arah bangunan suci itu, tetapi pikirannya melayang jauh, tenggelam dalam kepedihan yang seakan tak bertepi. Sesekali bibirnya bergetar, seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Seolah kata-kata pun menyerah di hadapan luka yang mengoyak hatinya. Hatinya hancur. Terlalu hancur hingga dia tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan kepingan-kepingannya lagi. Alea mengeratkan abaya hitam yang membungkus tubuhnya, mencoba menahan dingin yang merasuk hingga ke tulangnya. Namun, sesungguhnya, bukan udara malam yang membuatnya menggigil melainkan ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan kehidupan yang kini harus dia jalani sendirian.